Dalam dunia psikologi, kesurupan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, munculnya keyakinan adanya kekuatan lain yang menguasai diri seseorang. Gejala ini mirip dengan yang dialami oleh pasien skizofrenia. Yang kedua, metamorfosis total, yaitu orang-orang yang kesurupan meyakini dirinya berubah menjadi orang lain atau entitas lain yang tertentu. Gejala ini disebut juga sebagai gangguan disosiasi. Tapi, apakah kesurupan itu nyata? Selamat datang di luar kelas. Audio Jungle. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas soal kesurupan, tapi eh, sebelum kita membahas hal tersebut lebih jauh, saya mau cerita dikit soal pengalaman pribadi saya yang untuk kali pertamanya saya melihat sendiri orang kesurupan. Bener-bener, wah, kesurupan ya Allah, ini amat jadi manusia. Nah, kita sebut korbannya itu adalah Mbak Mawar. Mbak Mawar ini termasuk salah satu mahasiswa yang aktif dalam organisasi internal maupun eksternal. Eh, oh iya, Mbak Mawar ini juga termasuk orang yang berani, berani banget. Nah, kejadian ini dimulai pas waktu KKN pada tahun 2022. Posko yang kami tempati itu balai desa. Yang ini aku gambarin apa geografisnya sedikit ya. Nah, yang kami tempati itu balai desa. Nah, kamar mandinya itu letaknya di belakang balai desa. Jaraknya sekitar 7 atau 8 meter. Nah, dari jarak 7 atau 8 meter ini, jalannya itu setapak yang nggak sepi, yang mana jalan setapak ini diwarnai kanan kirinya ada pohon-pohon pisang, jadi banyak gitu. Nah, bahkan sumber pencahayaannya pun sedikit, yaitu cuma di depan kamar mandi. Nah, udah tergambarkan kan gimana sintrumnya di sana. Nah, singkat cerita, pas waktu KKN kami satu hari full emang ada ini acara pagi sampai siang seminar. Terus siang sampai sore kita menyambangi salah satu teman yang tengah opnam di salah satu rumah sakit daerah. Pulangnya pun rada sore gitu. Yang mana kalau kata orang Jawa, jangan kelayapan waktu sore, itu katanya waktu-waktu sandi Allah gitu. Nah, sesampainya kita di posko KKN, Ba'da maghrib seperti biasa kita melakukan sebuah rutinitas belajar bersama teman-teman SD dan sampai waktu Isya. Nah, waktu Isya inilah membuat yang bikin kami kaget itu. Seperti yang saya bilang tadi, Mbak Mawar termasuk orang yang berani. Pada waktu itu Mbak Mawar ke kamar mandi sendirian. Setelah kamar mandi, tiba-tiba Mbak Mawar kayak ini apa namanya, matanya rada lebam gitu, kayak habis nangis gitu. Terus teman-teman pada nanya doh, kenapa gitu, kaget gitu. Tapi Mbak Mawar tetap aja diem gitu, nggak mau bilang ke teman-teman. Dan setelah beberapa teman-teman keluar untuk apa namanya ngopi katanya teman-teman gitu, kita di posko itu cuma orang berempat. Mbak Mawar, saya dan dua teman yang lainnya juga gitu. Nah, dari situlah Mbak Mawar tuh mau cerita kalau ternyata pas dia habis dari kamar mandi, katanya ada yang jawil dari belakang gitu, ada yang nyolek katanya di belakang. Gitu. Padahal kan di situ kan sepi, cuman apa diwarnai pohon pisang saja gitu. Nah, setelah itu kita makan malam. Orang berempat kan makan malam gitu. Orang berempat makan malam. Anehnya setelah makan, Mbak Mawar ini cuman apa tidur telentang gitu aja gitu, tidur telentang sambil ngelamun. Diajak bercanda tetap aja diem. Terus tiba-tiba Mbak Mawar nangis. Nangisnya tuh bukan nangis langsung bukan gitu langsung, tapi ada apa namanya? Ada
intonasinya gitu loh, dari pelan ke keras kayak anjir lah, kok merinding aku. Guys, aku sekarang sendirian. Kok merinding aku. Ya gitulah intinya. Jadi ya proses kejadian tersebut dari Bada Isya, bahkan apa namanya, kita udah datengin 3 orang pinter nggak salah. Iya, 3 orang pinter yang konon katanya sohor di daerah tersebut nggak mempan sama sekali. Nah, klimaksnya ketika jam 1 pagi, ya jam 1 pagi, ya, nah, itu kita bawa ke salah satu rumah, kita gotong bareng-bareng ke salah satu rumah, dan syukurnya pada jam 2 lebih Mbak Ana bisa sadar dan ya gitu, berani pegel-pegel. Ya gitulah ceritaku sedikit. Oke, mari kita bahas kesurupan menurut ilmiah. Ya, kesurupan menurut ilmiah ini. Menurut medis, kesurupan adalah gangguan mental yang disebut sebagai dissociative trance disorder atau disingkat menjadi DTD. Kesurupan dapat diartikan sebagai kemasukan roh atau sebagainya yang menyebabkan seseorang berperilaku aneh. Terjadinya kesurupan dapat dipicu oleh berbagai permasalahan psikologi, seperti tekanan batin, beban pikiran, kesedihan, trauma yang menumpuk, pikiran kosong, bingung, dan ketakutan yang luar biasa. Tapi ada loh kesurupan itu bisa nular kok gitu. Nah, ada sebuah studi kasus yang mengatakan kalau dalam suatu kelompok remaja ada 1 orang yang mengalami kesurupan, yang lain terutama yang punya bakat atau risiko kesurupan juga bisa terpengaruh atau tertular. Nah, dalam hal ini disebut sebagai proses mirroring. Ketika melihat orang kesurupan atau DTD, orang tersebut seolah-olah otaknya menangkap hal-hal yang dilihat dan kemudian seolah-olah mengalaminya. Hal ini dapat membuat orang-orang di sekitarnya terbawa kondisinya, dilihat, dan melakukan hal yang sama. Kaget, bingung, pikiran kosong, takut, dan boom! Terlahirlah siklus kesurupan yang baru. Sekali lagi, ini kesurupan menurut ilmiah ya. Hmm. By the way, kalian pernah kesurupan nggak? Atau kalian melihat orang kesurupan?